Halo rekan Pots Group, kembali lagi di Pots Group, Podcast is Group. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas tentang ekspor. Gimana ekspor itu bisa tanpa modal. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang impornya nih. Gimana sih cara memulai impor bagi pemula? Nah, di perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, begitu pula tren belanja online yang terus berlangsung hingga saat ini, kecanggihan internet membuat banyak peluang bisnis melalui e-commerce atau aplikasi jual beli online, salah satunya yaitu Alibaba. Banyak orang yang menggunakan aplikasi Alibaba untuk bisnis jasa impor barang dari Cina, di mana mereka akan membeli barang impor dalam jumlah banyak, kemudian dijual kembali, dan biasanya mereka nih tergiur dengan harga yang murah dan bisa dijual di Indonesia dengan keuntungan yang berkali-kali lipat. Namun gak jarang juga nih para anak-anak muda yang sekarang terlalu berani dan tidak meminimalisir resiko dengan meriset terlebih dahulu, sehingga banyak yang tertipu dengan supplier yang ada di Cina, bahkan ada yang gak paham regulasinya seperti apa, biaya impornya seperti apa, dan jadi stuck gitu aja. Oke, lalu gimana sih cara impor bagi pemula? Apakah benar impor itu sangat mudah atau emang sangat sulit ya? Oke, kita langsung tanya kita tanya langsung aja ke ahlinya ya. Ini dia Kak Alfi. Halo Kak Alfi. Halo. Jumpa kembali ya kita ya. Oke Kak Alfi. Gimana nih pertama-tama tanggapan Kak Alfi tentang anak muda yang sekarang udah banyak tahu dunia impor buat bisnis impor gitu? Tanggapannya sih sebenarnya bagus ya, karena sebenarnya impor juga ketika kita mengimpor barang yang memang tidak ada di negara kita itu sangat bagus, karena itu membuka potensi ya untuk kita selaku pelaku bisnis untuk bisa memperkenalkan barang yang memang tidak ada di Indonesia. Tapi sayangnya banyak juga para pelaku impor itu yang memang mengimpor barang general yang memang di Indonesia sendiri sebenarnya ada gitu, sehingga terjadi dumping lah seperti itu, jadi persaingan harga dan lain sebagainya, sehingga produk lokalan kan kurang kurang laris ya, atau kurang laku karena harga jualnya yang memang jauh apabila kita mengimpor malah justru lebih murah seperti itu. Jadi sebenarnya fine-fine aja asalkan kita bisa memilah dan memilihnya, dan juga kita bisa melihat peluang pasarnya seperti apa. Oh gitu ya Kak. Jadi emang kalau impor itu sebenarnya agak dumping ya. Dumping kalau sama dengan produk yang ada di lokal gitu ya. Emang sih Kak, kemarin juga banyak berita yang beredar tentang Kementerian Koperasi dan UKM itu dia ngelarang thrifting. Oh iya benar-benar. Gak boleh kan ya? Iya, itu kan barang-barang dari impor dari luar negeri kan. Iya. Itu gimana tuh Kak? Kalau buat thrifting itu memang kan dari dulu sebenarnya kalau nggak salah ya memang tidak diperbolehkan seharusnya, karena memang kalau nggak salah dulu itu nggak tahu tidak diperbolehkan atau memang dibatasi ya, karena yang pertama itu kan barang bekas ya, yang pertama itu, yang kedua resikonya ketika itu barang bekas kan kita nggak tahu ya bisa berdampak ke kesehatan kita kah atau seperti apa ya, karena kita nggak tahu siapa pemakai yang ada di luar sana. Dan selain itu juga memang akan menurunkan harga pasaran lokalan yang ada di Indonesia sendiri seperti itu. Jadi menurut saya sih sah-sah aja pemerintah melarang untuk mengimpor barang thrifting seperti itu. Tapi kalau bagi orang-orang muda nih kayak aku kadang suka kayak ngerasa nggak setuju sih, soalnya biasanya kalau yang misalnya banyak barang branded barang branded yang langka gitu, atau enggak yang model-modelnya tuh yang belum pernah aku temui di pasaran yang biasanya. Karena gitu. mungkin di Indonesia sendiri model tersebut masih jarang gitu ya, atau bahkan nggak ada ya. Mungkin bisa kali ya dipilah-pilah gitu ya, atau dibatasi, nggak semua barang thrift itu harus masuk. Kadang kan barang thrift itu kalau yang saya lihat itu kodian belinya tuh bal-balan gede ya kayak gitu. Di situ ada kadang yang kaos-kaos yang memang di Indonesia pun ada kayak gitu ya, misalnya merek-merek branded yang ada di luar di Indonesia juga ada, kan itu malah menjatuhkan harga pasaran juga ya. Terus memang efek yang utamanya sih kalau menurut saya pribadi ya, selain di situ memang barang tersebut tuh sebenarnya layak gak sih kita pakai dalam artian untuk kesehatan kitanya gitu. Kita nggak tahu apa mungkin itu baju udah dipakai sama orang yang pengidap apa yang memang bisa menularkan, kita nggak tahu juga ya kayak gitu sih. Iya, paling karena murah juga sih. Iya. Kemudian ya. Senen Pasar Baru itu. Iya, pada berkumpul di situ ya Kak. Iya. Terus sebenarnya kalau untuk ngelihat gimana cara impor ya, itu kan kalau dibayangin kayaknya
terlalu rumit ya kalau bagi aku yang nggak tahu dunia impor gitu ya, seluk beluknya tuh seperti apa. Terus apa namanya, untuk para generasi muda nih yang terjun gitu kan, paling maksudnya untuk belajar impor juga kan sekarang ilmu emang banyak sih ya dari orang sharing-sharing, cuman kan kita kan nggak tahu di lapangannya seperti apa. Ya. Nah gimana sih Kak alur yang sebenarnya impor ya? itu? Nah yang pertama, ketika kita memang mau impor, kita harus memiliki legalitasnya terlebih dahulu ya. Terus kita harus sama sih, sebenarnya nggak jauh beda sama ekspor ya kalau impor itu. Cuman perbedaannya di impor itu ada bea masuk kayak gitu, ada PPH, PPN, BM atau PPN BM kayak gitu. Nah tapi sebelumnya itu kita harus punya legalitas dulu ya, di luar undername ya. Ini kita ibaratnya kita selaku pelaku usaha yang memang pengen impor sendiri. Yang pertama kita harus memiliki nomor induk kepabeanan atau NIK, itu sama lah ya kayak ekspor. Nah yang keduanya itu kita harus memiliki API. API itu angka pengenal impor. Angka pengenal impor itu terdiri dari 2 jenis, ada API-U, ada API-P, API umum dan API produsen, seperti itu. Jadi tergantung jenis yang akan kita impornya apa dulu. Karena di impor juga ada barang general, ada juga barang yang kena lartas atau dibatasi, ada malah barang yang dilarang, seperti itu. Ketika barangnya kena lartas, misalnya kayak barang alat-alat kesehatan atau misalnya alat-alat laboratorium, itu rata-rata kena lartas tuh. Nah itu kita harus urus dulu perizinannya di kementerian terkait. Misalnya kayak Alkes itu mungkin bisa kita urus di Kementerian Kesehatan, biasanya seperti itu izin untuk impornya itu. Atau misalnya kayak besi baja, itu kita harus urus dulu PI besi bajanya atau persetujuan impor besi bajanya, itu biasanya di Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Perdagangan melalui INSW yang udah disediakan oleh Bea Cukai INSW itu, seperti itu. Jadi satu pintu. Nah semisalnya barangnya barang general ya udah itu bisa diimpor-impor aja seperti biasa. Yang penting ada NIK dan juga API. Tentunya NIK dan API itu kita dapatkan setelah kita memiliki legalitas badan hukum, baik itu CV ataupun PT, seperti itu. Nah terus nanti setelah itu apa lagi yang bakal terjadi gitu kan. Rata-rata kan orang-orang kalau mau impor itu harus sourcing barang dulu ya kayak gitu. Nah itu harus memang terpercaya sourcingnya. Ketika kita udah dapat, otomatis kita harus dapat packing list dan invoice-nya buat kita bisa menghitung berapa biaya kirim yang akan kita habiskan. Terus invoice itu gunanya untuk apa? Selain dan biaya kirim itu gunanya untuk apa juga, kita itu untuk menghitung PPH-nya, PPN-nya, biaya masuknya, atau kalau misalnya barang itu barang mewah dikenakan juga PPN BM kayak gitu, pajak untuk barang mewah. Nah untuk PPH sendiri itu biasanya standarnya kalau semisalnya kita ini punya API itu cuma 2,5%. Tapi kalau kitanya nggak ada API itu bisa 7,5%, lumayan kan gapnya 5% ya kayak gitu. Apalagi kalau kita impornya partai besar gitu kan, karena dinilai dari invoice juga kan sama nilai pengiriman barang. Nah kemudian kalau untuk PPN itu standar 11%. Kalau untuk biaya masuk itu biasanya 5 sampai tidak terhingga ya, 5 sampai 25% kalau nggak salah, kayak tergantung jenis barangnya. Itu kita lihat nanti di HS code kayak gitu, HS code barang tersebut kayak gitu. Itu bisa kita cek di insw.go.id biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman udah bisa perkirakan atau teman-teman udah bisa menghitung tuh berapa yang bakalan teman-teman keluarkan budgetnya dari mulai pembelian produk hingga barang itu sampai ke rumah teman-teman kayak gitu. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi dan nggak kaget lagi kayak gitu. Jadi impor itu bukan hanya sekedar beli barang dan ongkos kirim aja kayak gitu. Jadi kalau dikatakan sulit ya memang nggak begitu sulit sih ya, nggak sulit lah ya kalau untuk barang-barang tertentu. Tapi kalau untuk barang tertentu ya jelas kita harus patuhi dulu peraturan-peraturannya kayak gitu. Gitu ya kan. Berarti tapi kalau misalnya kita mau impornya lewat e-commerce gitu kayak Alibaba itu kayak gimana Kak sistemnya? Nah kalau via Alibaba itu biasanya kita kan searching barang dulu ya kayak gitu kan. Setelah itu kita order. Biasanya kan bisa bayarnya itu pakai PayPal atau pakai credit card atau bisa juga Titi ya, kita minta langsung ke mereka invoice-nya kayak gitu. Dari Alibaba itu nanti mereka kadang ada sedia provide jasa pengirimannya kayak gitu. Nah misalnya forwardernya gitu ya. Udah kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya barang tersebut itu kena lartas bakal repot di kitanya kayak gitu, karena kita belum tahu nih, karena biasanya itu penjual itu nggak ngasih tahu sedetail itu, tapi kita yang harus bawel dan tanya terlebih dahulu ya, minta HS code-nya gitu. Nanti kita cek dulu HS code-nya di INSW apa aja. Semisalnya barangnya itu nggak kena lartas, dia bisa kirim aja gitu kalau dia sediain forwarder juga. Tapi
kalau kita harus tanya dulu tuh di situ forwardernya itu dia provide-nya door to door ataukah cuma door to port. Kalau misalnya cuma door to port, itu nanti kita harus tebus DO. Itu yang biasanya lumayan tebus DO kayak gitu yang harus kita estimasikan kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang baru akan memulai impor, jangan sungkan buat bertanya terlebih dahulu kayak gitu. Karena partisi atau part-part daripada impor itu sangat banyak sekali, bukan hanya di freight saja, bukan hanya di ongkos kirim saja, tapi nanti ada local charge-nya, ada kalau kontaineran ada lolonya ya, lift off lift on-nya kayak gitu, terus ada handling charge lainnya, ada PIB-nya dan lain sebagainya kayak gitu. Banyak partisi. Banyak banget ya Kak. Iya kayak gitu, makanya forwarder itu hadir untuk membantu teman-teman yang mau impor kayak gitu. Itu sih salah satunya Islam. Iya benar. Berarti emang lebih baik kita pakai jasa ya Kak daripada kita impor sendiri ya Kak? Sebenarnya impor sendiri boleh, tapi tetap pada akhirnya kita akan membutuhkan yang namanya PPJK nantinya. Karena nanti ada PIB ya, PIB itu kita butuh PIB pemberitahuan impor barang, nah itu tuh disubmit melalui PPJK. PPJK itu perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Itu ada lisensinya, ada sekolahnya, ada sertifikasinya, kayak gitu. Jadi hanya orang-orang yang memiliki sertifikat PPJK yang bisa mengeluarkan PIB dan PEB kayak gitu. Walaupun kita melakukan impor sendiri, nanti kita handlingnya tetap harus melalui PPJK untuk bisa mengeluarkan draft terlebih dahulu ya, draft PIB ataupun PEB. Kalau ekspor nanti setelah itu baru disubmit oleh mereka kayak gitu. Oh gitu, jadi kita mau impor terus udah selesai gitu segala macam, kita harus ngajuin itu ke website-nya ya? Iya, PIB itu bisa kita menunjuk PPJK yang ada di Indonesia. Banyak lah ya di Indonesia. Itu berbayar bisa di Islam. Berbayar dong itu. Berbayar itu. Satu PIB-nya itu jasanya kadang start from ya, tergantung ya ada berapa lembar nanti kan, karena tergantung dari berapa banyak kuantiti barang atau jenis barangnya kayak gitu. Start from-nya kalau nggak salah 100 sampai 300 atau berapa gitu, tergantung. Satu lembarnya itu ya? Iya, per lembarnya itu 100 kalau nggak salah. Itu satu lembar itu per barang ya? Itu tergantung PPJK-nya juga ya, ngasih tarifnya berapa. Tapi rata-rata di 150 atau 300 kayak gitu. Jadi emang mendingan pakai jasa lah ya? Iya, tahu beres ya. Mendingan pakai grup logistik ya Kak? Iya. Jadi kita udah santai di rumah, tinggal tracking aja, ntar di Islog ada trackingannya. Ya Kak? Iya. Kayak gitu. Bisa juga chat admin gitu. Iya, betul. Oke, terus untuk memulai impor itu kan artinya kan kita kan misalnya kan ada yang tadi aku search ya, aku cari tahu itu tuh kita impor tuh ada dua, kita bisa lewat e-commerce kayak Alibaba sama Amazon, bisa juga kita hubungin si suppliernya langsung. Iya. Nah itu kalau misalnya untuk pemula nih buat kita, gimana cara kita bisa nyari supplier, terus kita mau komunikasi sama supplier itu gimana Kak? Nah, kalau kita untuk cari suppliernya ya, ya memang yang pertama kita carinya di e-commerce ya. Tapi kalau untuk nanti orderan partai besar, kita bisa move to WA atau email kayak gitu. Terus sebelum gimana cara mencari tahu kredibilitas perusahaan tersebut yang ada di negara tertentu, itu kita bisa menanyakan ke Kementerian Perdagangan kayak gitu. Jadi kita bisa melihat apa sih kredibilitas perusahaan tersebut itu benar-benar memang usahanya ada ataukah hanya, kan banyak ya Zong, jangankan di antar negara, antar kita aja di negara sendiri banyak ya, ketika kita beli di toko hijau atau toko orange kan banyak juga yang Zong ya, dulu tuh kayak gitu. Start from-nya kalau nggak salah 100 sampai 300 atau berapa gitu, tergantung. Satu lembarnya itu ya? Iya, per lembarnya itu 100 kalau nggak salah, pas 100. Itu satu lembar itu per barang ya Kak? Itu tergantung PPJK-nya juga ya, ngasih tarifnya berapa. Tapi rata-rata di 150 atau 300 kayak gitu. Jadi emang mendingan pakai jasa lah ya. Iya, tahu beres ya. Mendingan pakai grup logistik ya Kak? Iya. Jadi kita udah santai di rumah, tinggal nunggu. Tinggal tracking aja, ntar di Islog ada trackingannya. Kan ya Kak? Iya, kayak gitu. Bisa juga chat admin gitu iya, kan, nanya perkembangannya. Oke, terus untuk memulai impor itu kan artinya kan kita kan misalnya kan ada yang tadi aku search ya, aku cari tahu itu tuh kita impor tuh ada dua, kita bisa lewat e-commerce kayak Alibaba sama Amazon,
bisa juga kita hubungin si suppliernya Betul. langsung. Iya. Nah itu kalau misalnya untuk pemula nih buat kita, gimana cara kita bisa nyari supplier, terus kita bangun komunikasi sama supplier itu gimana Kak? Nah, kalau kita untuk cari suppliernya ya memang yang pertama kita carinya di e-commerce ya. Tapi kalau untuk nanti orderan partai besar, kita bisa move to WA atau email kayak gitu. Terus sebelum gimana cara mencari tahu kredibilitas perusahaan tersebut yang ada di negara tertentu, kita bisa menanyakan ke Kementerian Perdagangan kayak gitu. Jadi kita bisa melihat apa sih kredibilitas perusahaan tersebut itu benar-benar memang usahanya ada ataukah hanya, kan banyak ya Zong, jangankan di antar negara, antar kita aja di negara sendiri banyak ya, ketika kita beli di toko hijau atau toko orange kan banyak juga yang Zong ya, dulu-dulu tuh kayak gitu. Nah itu kita bisa verifikasi melalui Kementerian Perdagangan atau bisa kita bantu juga di Is Group Logistik karena memang kita sudah terintegrasi dengan supplier-supplier yang ada di China. Jadi kita bisa bantu mengecek langsung kredibilitas supplier tersebut kayak gitu, biar nggak Zong kan, apalagi kalau nanti transaksinya memang besar gitu kayak gitu. Iya, jadi kalau buat sendiri emang agak susah ya kayak kita buat komunikasi ke supplier langsung gitu. Makanya ada tips triknya lah ya kita tuh kalau untuk bisa komunikasi dengan yang pertama kita udah beda bahasa ya, beda budaya juga ya. Walaupun waktu enggak itulah ya, kalau waktu enggak signifikan ya, cuman sama deh kalau nggak salah waktu di China tuh saya lupa. Nah itu paling ya kita komunikasi pakai bahasa internasional lah ya, English biasa gitu. Tapi kan di situ ada sisi dimana kita harus bernegosiasi ya dengan supplier untuk bisa mendapatkan best price kayak gitu. Nah itu kita bisa bantu untuk menegosiasikan harga kayak gitu. Jadi biar kita bisa mendapatkan harga yang memang cocok dan kompetitif seperti itu dengan supplier-supplier lainnya tentunya kayak gitu. Oke. Berarti yang mendingan pakai udah jasa aja deh. Iya, kalau nggak mau repot memang pakai jasa. Tapi kalaupun mau belajar nggak ada salahnya. Tapi harus berhati-hati aja gitu sih kalau mau. Iya, soalnya banyak juga yang ketipu kan ya. Tadi aku lihat tuh cerita-cerita orang banyak yang ketipu sama supplier yang di Cina. Padahal dia udah purchase banyak uang gitu. Lumayan kan ya, kalau kayak gitu kita susah ngejarnya karena kita udah beda negara ya. Kita juga nggak tahu di mana kan. Betul. Oke. Terus kalau misalnya untuk menghitung biaya ongkos kirim tuh, terus kayak totalan semuanya deh buat kita impor itu gimana Kak untuk satu barang misalnya? Satu barang. Nah, cara menghitungnya itu banyak banget klien ataupun customer yang sering konsultasi dan tanya ke Is Group Consulting dan Logistik perihal biaya pengiriman baik ekspor ataupun impor. Sebenarnya kuncinya gampang ya. Berapa banyak yang akan dikirim? Patokannya itu kalau misalnya kita kan ada dua jenis ya, baik ekspor ataupun impor, ada FCL, full container loaded, dan ada LCL, lost container loaded. Jadi kalau FCL itu satu kontainer full itu barang milik satu customer kayak gitu. Itu cara menghitungnya ya gampang, dari misalnya kontainer yang digunakannya 1 kali 20 feet atau 40 feet atau 40 feet high cube atau yang refrigerator kayak gitu. Nah dari situ ntar kita bisa ngecek harganya itu dia mau FOB. Kalau FOB itu berarti hanya di port saja, di port di port loading saja atau port muat. Kalau misalnya pengen CIF berarti itu sampai port tujuan negara si buyer ya. Termasuk insuransinya atau CNF tanpa insurans kayak gitu. Jadi tergantung requestnya, makanya kita beda-beda ya selalu mengedukasi kebutuhannya untuk sistemnya apa, FOB kah, CIF kah, CNF kah, atau memang door to door seperti itu, dari mulai gudang si penjual ke gudang pembeli tahu barang itu sampai di depan rumah teman-teman itu kita bisa bantu hitungkan kayak gitu. Komposisinya jelas yang tadi itu ya, ada freight aja apakah yang dibutuhkannya itu, atau plus insurance-nya, atau plus local charge-nya, local charge yang tadi saya sebut itu ya, atau memang plus trackingnya sampai ke tempat tujuan teman-teman atau gudang teman-teman yang ada di Indonesia kayak gitu. Itu kita bisa bantu hitungkan dan provide. Jadi banyak partisi-partisi di dalam ekspor ataupun impor itu, tidak hanya sekedar freight atau ongkos kirimnya saja. Ongkos kirim itu dalam artian pengiriman dari pelabuhan muat sampai ke pelabuhan bongkar saja. Itu belum termasuk yang lain-lainnya. Berarti gitu. Setengah-setengah ya Kak? Iya banyak. Jadi banyak juga yang awam ya. Nggak jarang saya temuin teman-teman yang baru impor tersendat, apalagi impornya itu udah pakai nama pribadi, itu yang udah sangat sulit. Ketika kalian impor sulit ya? Gak bisa itu, harus pakai PIBK. Yang tadi Kakak bilang ya. Ataukah bisa juga
pakai redress dulu. Jadi dialihkan namanya itu ke salah satu perusahaan yang udah ditunjuk. Karena kita memang tidak menyarankan untuk impor secara personal atau di BL-nya, di Bill of Lading-nya itu namanya itu personal. Karena itu akan mempersulit untuk proses custom clearance kayak gitu. Itu bakal beda perlakuannya. Kita sering menemukan kasus seperti itu. Akhirnya kita bantu untuk redress dulu, untuk perubahan dulu nama dari misalnya nama personal ke nama company kayak gitu, dialihkan terlebih dahulu kayak gitu. Oh, jadi itu emang apa namanya nggak bisa keluar berarti barang itu ya Kak kalau pakai nama kita sendiri? Bisa, tapi harus diganti dulu ke nama perusahaan, di redress dulu. Iya. Atau bisa juga misalnya barangnya itu nggak kena lartas ya, general cargo itu bisa. Nanti pengajuannya itu PIBK. PIBK itu PIB pribadi lah ya, kayak gitu. Tapi itu sangat jarang ya kayak gitu. Disarankannya biasanya ke redress kayak gitu, pergantian nama dari pribadi ke perusahaan. Itu ada jasanya, itu kita bisa juga ya Kak? Ada. Itu berbayar nggak Kak? Berbayar, dan itu lumayan kalau redress tuh, makanya lebih baik. Ada satu kasus yang baru-baru ini, belum 1 bulan, itu dia kirim secara personal, terus minta tolong ke kita untuk dikeluarkan. Ya solusinya hanya di redress. Kalau nggak mau di redress, di reekspor ke negara asal. Oh, jadi ngulang ya Kak? Kayak gitu. Tinggal pilih atau mau didiamin aja. Ya kalau didiamin nanti bakal jadi milik negara, kan ada pelelangan. Kalau memang nggak itu ya dileburkan, dihancurkan. Ya Allah, kasihan banget. Barangnya banyak sayang banget yang kayak gitu, banyak. Iya. Makanya itulah perlunya kita sharing atau saling mengedukasi ya, kayak gitu. Karena tidak semudah yang kita bayangkan, tapi ketika kita mau cari tahu sih tidak sesulit yang kita bayangkan juga tentunya, kayak gitu. Harus tanya seniornya ya, kayak Kavi. Enggak lah, masih sama-sama belajar. Berarti emang kalau untuk penghitungan apa tadi namanya, untuk biaya ongkirnya, ongkir impornya itu berarti nggak bisa diestimasiin gitu ya Kak? Gak bisa. Makanya ketika ada orang ataupun klien dan customer tanya, boleh nggak tahu estimasi saya mau kirim barang A ke negara ini atau ke Indonesia gitu, baik ekspor ataupun impor, tolong estimasikan. Kalau mau diestimasikan, kita perlu tahu dulu kalau misalnya LCL ya, barangnya itu campuran, misalnya tadi kan baru kontainer aja tuh, kalau campuran kita perlu tahu kubikasinya berapa, beratnya berapa, panjang kali lebar kali tingginya berapa, karena minimalnya itu kalau LCL 1 cbm. Terus beratnya juga nanti diukur. Ketika lebih condong ke berat, kita hitungnya di berat. Kalau lebih condong di kubikasi, kita hitungnya di kubikasinya. Kayak gitu. Jadi ada perhitungannya khusus seperti itu. Jadi nggak bisa langsung asal tembak ya, estimasi ini ya, tolong. Kita pasti bisa bantu untuk estimasikan, asalkan dari klien atau customer itu memberitahu detail barangnya seperti itu, terus kubikasinya berapa, kayak gitu, kuantitinya berapa. Oh, jadi harus emang tahu detail-detailnya dulu baru kita bisa ngitung ya Kak? Karena biar kita nggak salah estimasi kan, kayak gitu. Karena bisa fatal nanti kalau salah. Berarti kalau kita mau impor tuh emang harus nyediain uang buat itunya, prosesnya ya Kak? Maksudnya uang yang lebih gitu dari itu harga harus jaga-jaga kita beli barangnya gitu kan? Karena belum nanti biaya gudangnya ya, biaya gudang itu dihitung per hari. Per hari per CBM, kalau via laut, kalau via udara itu per hari per kilo. Kayak gitu. Wow. Kalau misalnya kilonya banyak itu gimana Kak? Ya udah tinggal dikali aja. Misalnya satu harinya per kilonya kena 4.000, kita kirim 100 kilo, berarti berapa tuh? Udah 400.000 sehari. Makanya itulah kita dituntut kecepatan ya. Makanya motto dari Group Consulting dan Logistik itu fast, trust, dan transparan. Kita dituntut untuk cepat agar tidak bengkak dari sisi kos-kos yang memang di luar budgeting, kayak gitu. Iya, kasihan customernya kan. Iya, kasihan karena kita harus bisa saling menguntungkan kan, gitu. Wah, emang keren nih Grup Logistik. Mendingan kalian kalau mau impor di Grup Logistik aja ya. Jangan lupa. Soalnya selain kita dimudahin juga, kita bisa live trackingnya ya, barang kita udah sampai mana. Betul, ada live trackingnya, kita bisa chat sediakan. admin juga kalau misalnya ada kendala segala macam gitu kan. Betul. Iya, oke. Betul. Nih Kak, yang terakhir ini kan banyak para anak-anak muda yang tertipu gila gitu, terus yang masih masih takut-takut buat impor gitu. Sebenarnya untuk memulai impor sekarang ini kita udah terbilang bisa nggak sih gitu, anak muda seumuran aku nih misalnya 22 itu bisa nggak sih Kak?
Bisa banget, jangan seumuran Yuri di atas, di bawah itu juga bisa kok. Bisa ya? Kalau tahu barang yang akan diimpornya apa dulu, misalnya kan kayak gitu. Terus berapa banyak yang akan diimpornya, misalnya Yuri itu tertarik buat jualan apa ya, tempat pensil misalnya, kayak gitu ya. Itu kan barang masuk general kargo ya, karena umum lah ya, kayak gitu. Ya udah Yuri mau pesennya berapa banyak kayak gitu kan, bisa disesuaikan dengan budgeting Yuri juga, karena kita ada memfasilitasi nggak harus 1 CBM untuk impor itu, jadi gabungan lah ya kayak gitu. Misalnya berarti bisa kiloan juga Kak? Bisa kayak gitu, kiloan juga bisa. Jadi misalnya Yuri cuman mau untuk sampel dulu 100 pieces. 100 pieces itu kurang dari 1 CBM. Nanti kita coba bantu carikan solusinya biar barang itu bisa tetap sampai di Indonesia tanpa harus repot. Terus belum punya nih legalitasnya Yuri itu, ya udah kita bisa bantu provide buat legalitasnya under name ya, menggunakan PT yang sudah kita sediakan terlebih dahulu. Terus apa nih pesan dari Kak Alfi buat teman-teman yang lagi sekarang nyoba mau impor gitu, atau yang lagi nyoba ke dunia ekspor impor itu seperti apa? Apa ya, pesannya sih dia jangan pernah takut buat mencoba ya kayak gitu ya. Kalau nggak coba kita nggak tahu kan, gagal mah udah biasa lah ya gitu. Kayaknya saya selalu berpesan itu ya, karena memang itulah dimanapun ya, dalam prinsip hidup ya, nggak hanya di bisnis, kegagalan itu pasti kita temuin. Tinggal kita cari tahu bagaimana biar kita nggak terulang lagi kegagalan tersebut dengan case yang sama, dengan kasus yang sama, seperti itu sih, biar nggak jatuh ke lubang yang sama lah ya, intinya kayak gitu. Nah terus kalau mau memulai impor ya kita jangan ragu ya, mau ekspor ataupun impor jangan ragu buat kita bisa menganalisa dulu pasarnya gitu, baik ekspor maupun impor. Kalau ekspor mungkin kita jual barang ya, kita analisa dulu produk yang akan kita jual apa, cocoknya ke negara mana, kayak gitu kita analisa. Kalaupun mau impor kita analisa potensi yang ada di Indonesia yang belum ada apa yang bisa kita jual, seperti itu. Contohnya mungkin kayak lato-lato ya, waktu itu ekspor ya. Kan bisa ekspor ya. Padahal itu barang simpel yang orang nggak akan kepikiran gitu buat diekspor ya, kayak gitu. Atau misalnya kita mau impor barang yang belum ada apa ya, misalnya kayak case handphone ya, kan murah banget ya di China ya, murah banget. Itu kan orang nggak akan kepikiran ya, dari harga yang 2.000 perak ibaratnya yang kita buat parkir aja sekarang kadang nggak diterima sama tukang parkir 2.000 itu bisa jadi modal usaha gitu, ibaratnya kan kayak gitu ya, dari 2.000 perak itu gitu kan. Tentu kita bisa menghitungkan berapa banyak yang bisa kita keluarkan dari satu piecesnya itu cuma 2.000 gitu kan. Kita bisa jual di Indonesianya berapa, ongkos kirimnya berapa, itu tinggal kita breakdown aja. Nah mungkin teman-teman bisa mulai belajar dari hal-hal kecil seperti itu kalau mau ekspor ataupun impor. Ya, jadi kalkulasiin dulu ya kayak belum biaya untuk jasanya kan ya, jasa forwardernya gitu kan. Walaupun memang tidak semudah mengucapkan ya, saya pun memang berproses ya semuanya itu. Tapi kan dari proses itu kita tahu mana yang harus kita pertahankan, mana yang jangan kita ulang gitu, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu dulu bahasan mengenai impor untuk pemula bersama Kak Alfi. Semoga dari konten hari ini bisa menambah pengetahuan kalian ya. Oke, makasih ya Kak Alfi untuk waktunya dan kesempatannya hari ini. Kita udah banyak banget bahas impor ya. Mungkin untuk selanjutnya kalian yang mau request kita bahas apa bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di podcast selanjutnya. Dah.